Pentakosta, dari bahasa Yunani, Pentekoste hari ke-50, atau Minggu Putih, adalah hari raya Kristiani yang memperingati peristiwa dicurahkannya Roh Kudus kepada para rasul di Yerusalem, yang terjadi 50 hari setelah kebangkitan Yesus Kristus. Pada hari Pentakosta, Roh Kudus dicurahkan sesuai dengan yang dijanjikan Yesus sesudah kenaikannya ke surga. Menurut Alkitab, murid-murid Yesus berhasil mempertobatkan 3.000 jiwa pada hari tersebut, dan hal inilah yang disebut dengan lahirnya gereja mula-mula. Kitab Kisah Para Rasul pasal kedua memaknai hari Pentakosta. Ada beberapa hal yang perlu kita renungkan, antara lain: 1. Lahirnya gereja tidak terlepas dari peristiwa Pentakosta. Gereja hadir di tengah-tengah dunia semata-mata karena karya Roh Kudus, lewat peristiwa Pentakosta yang terjadi di kota Yerusalem ribuan tahun yang lalu. Pencurahan Roh Kudus atas orang percaya menjadi titik awal lahirnya gereja di tengah-tengah dunia ini. Alkitab mencatat pasca pencurahan Roh Kudus ke dunia ada perubahan yang cukup signifikan terhadap orang percaya. Mereka menjadi komunitas orang percaya yang dipersatukan oleh Roh Kudus. Pada saat peristiwa Pentakosta itulah persekutuan orang percaya mulai terbentuk. Komunitas orang percaya itu terus mengalami perkembangan. Diawali dari 120 orang yang hadir dalam peristiwa Pentakosta, bertambah lagi 3.000 jiwa, dan pada akhirnya oleh karena tuntunan dan pertolongan Roh Kudus, kehadiran gereja pun menjalar ke berbagai belahan dunia, ke ujung bumi. Roh Kudus menjadi penentu dinamika dan pertumbuhan gereja. Gereja ada, bertumbuh dan berkembang semata-mata oleh karena Roh Kudus. 2. Peristiwa Pentakosta merupakan penggenapan akan janji Tuhan Yesus. Menjelang kenaikan Tuhan Yesus ke sorga, Ia berpesan supaya para murid-murid jangan meninggalkan Yerusalem, karena di kota itulah Yesus akan menggenapi janjinya. Dalam Lukas pasal 24 ayat 49 Yesus mengatakan, "Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi." Petik 2. Selanjutnya, dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8 dikatakan, "Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, dan di seluruh Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi." Janji ini disampaikan Yesus saat-saat di mana Ia mau terangkat ke sorga. Jauh sebelum Tuhan Yesus terangkat ke sorga, jauh-jauh hari Ia juga sudah menyampaikan janji-janjinya kepada para murid tentang kedatangan Roh Kudus. Dalam Yohanes pasal 14 ayat 16 Tuhan Yesus berkata, "Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu." Yesus juga mengatakan, "Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu." Yohanes pasal 14 ayat 26. Semua janji-janji yang disampaikan oleh Tuhan Yesus ini digenapi pada peristiwa Pentakosta, sebagaimana dicatat dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 4 dikatakan, "Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus." Penggenapan janji-janji Tuhan Yesus ini tentunya tidak hanya terjadi pada peristiwa Pentakosta pertama saja. Pencurahan Roh Kudus atas orang percaya akan terus terjadi selama orang percaya, gereja, masih berada di tengah-tengah dunia ini. Sebab tanpa Roh Kudus orang percaya tidak bisa berbuat apa-apa. Itu sebabnya dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 39 dikatakan, "Sebab bagi kamulah janji itu dan bagi anak-anakmu dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan kita." 3. Peristiwa hari Pentakosta sebagai pencurahan berkat-berkat Tuhan. Dalam konteks perjanjian baru, Tuhan mencurahkan berkat-Nya lewat peristiwa pencurahan Roh Kudus, di mana lewat pencurahan Roh Kudus, Tuhan memberikan kuasa, dunamos, kepada orang percaya. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8. Dunamos artinya power atau kekuatan yang dahsyat.
Ada suatu kekuatan yang dahsyat yang menggerakkan murid-murid, orang percaya untuk melakukan sesuatu dan kekuatan itu berasal dari Roh Kudus. Ini bukanlah sekadar kekuatan atau kemampuan, istilah ini khusus menunjuk kepada kuasa yang bekerja, yang bertindak aktif. Kuasa ini juga yang memberikan keberanian untuk bersaksi tentang Yesus dan karyanya. Tentunya ini menjadi berkat-berkat yang tidak ada tandingannya bagi orang percaya. Selamat Hari Raya Pentakosta.